Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita bersyukur hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Mesias ke surga. Dan sebentar kita mendengarkan firman Yahweh, kita berdoa sebelumnya. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Mesias, pada saat ini kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami sudah ditebus, kami sudah diberikan jaminan keselamatan, dan Engkau mempersiapkan surga bagi kami yang terindah, yang termulia. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, dihiburkan, dan diberikan kemenangan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya menyampaikan firman Yahweh terambil dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53 yang berbunyi demikian. Kenaikan Yesua ke surga. Dan dia membawa mereka keluar sampai ke Betania, dan sambil mengangkat kedua tangannya, dia memberkati mereka. Dan terjadilah ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan setelah menyembah dia, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar, dan mereka senantiasa berada di dalam bait suci sambil memuji dan memberkati Elohim. Amin. Ini hal yang sangat luar biasa bagi kita. Hari ini kita peringati bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Peristiwa-peristiwa yang lalu kita sudah peringati bahwa dia lahir, dia hidup, dia membuat banyak mujizat. Setelah itu dia ditangkap, disalibkan, dan kita percaya bahwa pada hari ketika setelah disalibkan, dikuburkan, dia bangkit dari kematian. Setelah dia bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga, tapi dia masih berada di bumi selama 40 hari. Baru setelah itu dia naik ke surga. Hari ini kita peringati Yesua naik ke surga, dan judulnya ada temanya hari ini adalah Yesua naik ke surga menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Sekali lagi, Yesua naik ke surga menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Kita bersyukur kalau manusia mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada nabi-nabi itu baru sampai lahir, hidup, mati, dan masih berada di dalam kubur. Tetapi Tuhan Yesus, dia berasal dari Roh Kudus, berubah menjadi manusia, lahir, hidup, membuat banyak mujizat, mati, hari ketiga dia bangkit, dan setelah itu 40 hari kemudian dia naik ke surga, karena memang dia berasal dari surga. Kenapa Tuhan Yesus bisa naik surga? Pertama-tama karena memang dia berasal dari surga. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 yang berbunyi demikian. Dan tidak seorang pun yang telah naik ke surga, kecuali dia yang telah turun dari surga, yakni anak manusia yang ada di surga. Jadi Yesus datang dari surga, dia turun ke bumi, naik lagi ke surga karena memang asalnya dari surga. Berikutnya, kenapa dia bisa naik ke surga? Ya, dan tujuan Yesus naik ke surga, ini yang penting sekali yang perlu kita renungkan. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, tujuan Yesus naik ke surga yang kedua adalah untuk menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada.
Jelas kita perhatikan di sini bahwa tadi Yesua datang dari surga dan turun ke bumi naik ke surga. Yang kedua, dia adalah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa syaratnya supaya kita bisa masuk surga? Kalau dia, Bapa kita, Tuhan Yesus itu ada di surga, tempatnya di surga, apa syaratnya supaya kita masuk ke surga? Yang pertama-tama, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalam Markus 1 ayat 14-15, Yesus mengatakan, kerajaan Elohim sudah dekat. Oleh karena itu bertobatlah. Jadi itu yang langkah pertama. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita masuk surga? Harus terima Yesua dalam hati kita supaya kita menjadi anaknya. Dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12, namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah dan bukan dari keinginan daging, bahkan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Jadi kalau kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, kita adalah anak-anak Dia. Kalau Dia Bapak kita, kita anaknya. Kalau Bapak kita tempatnya di surga, maka kita pun sebagai anak-anaknya tempatnya di surga. Jadi kita harus terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan surga? Yang ketiga adalah mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-36 sampai 40 yang berbunyi demikian. Guru, manakah perintah terbesar di dalam Taurat? Dan Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Kita perhatikan di sini, kasih itu vertikal dan horizontal. Secara vertikal, salib Yesus itu kita mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dan kekuatan kita. Secara horizontal, ya, kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau engkau ingin masuk surga, engkau harus mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh. Apapun keadaanmu, kau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, yang berikutnya, apa syaratnya agar kita masuk ke dalam kerajaan surga? Yaitu kita harus hidup kudus. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 15 sampai dengan ayat yang 16 yang berbunyi demikian. Sebaliknya, sebagaimana Dia yang telah memanggil kamu itu kudus, hendaklah kamu juga sama dijadikan kudus dalam setiap tingkah laku. Sebab telah tertulis, jadilah kudus karena aku adalah kudus. Jadi syarat orang untuk masuk surga, kita perhatikan tadi, yang perlu kita siapkan, kita harus hidup kudus. Yang pertama-tama tadi, harus bertobat, harus terima Yesua dalam hati supaya kita jadi anaknya. Yang ketiga, mengasihi Yahweh itu sendiri dengan segenap hati, jiwa, dan budi kita dan sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Yang kelima, harus hidup kudus. Dan yang keempat, harus hidup kudus. Yang kelima, hidup di dalam Roh Kudus. Jadi, kalau kita hari ini peringati bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Surga itu adalah kudus.
dan tidak ada sesuatu pun yang tidak kudus yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Wahyu pasal yang ke-21 yang berbunyi demikian, ya, ayat yang ke-8, namun bagi yang pengecut, juga bagi yang tidak percaya dan yang merusak, dan bagi para pembunuh, dan bagi para penjinah, dan bagi para penyihir, dan bagi para penyembah berhala, dan bagi semua orang yang berdusta, bagian mereka ada dalam lautan yang dinyalakan oleh api dan belerang, yang adalah kematian kedua. Jadi kita perhatikan demikian, orang yang melakukan hal-hal yang demikian, pengecut, yang tidak percaya, perusak, pembunuh, penjinah, penyihir, penyembah berhala, pendusta, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Maka kita harus hidup kudus dan benar. Supaya apa? Kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus menegaskan bahwa di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang mulai dari 12 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjanya. Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga otoritas mereka akan atas pohon kehidupan, dan mereka boleh masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbang. Namun anjing-anjing ada di luar, juga para penyihir, dan para penjina, dan para pembunuh, dan para penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dan berbuat dusta. Jadi kita lihat di sini kembali diingatkan, kita harus menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang salah, kebiasaan-kebiasaan kotor yang najis. Hari ini kita peringati Tuhan Yesus naik ke surga. Dia akan datang kembali seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua tadi. Aku akan datang kembali menjemput kamu supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi persiapkanlah dirimu. Kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang menjemput kamu, apakah engkau sudah hidup kudus dan benar? Maka belum terlambat jika pada saat ini engkau bertobat, engkau tinggalkan hidup lamamu, dan mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, hidup sesuai dengan firman Yahweh itu. Kalau akhir-akhir ini ada banyak orang ketakutan tentang virus, engkau tidak perlu takut kepada virus. Yang perlu kau takuti hanya Yahweh itu, yang dapat membunuh baik tubuhmu maupun rohmu. Tetapi ya, penyakit hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh roh. Jadi fokusmu takut kepada Yahweh itu, hidup kudus, hidup benar, supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kamu layak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan penghiburan bagi kami, agar menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kami betul-betul mempersiapkan diri kami untuk datang menyambut Engkau kedua kalinya. Bapa, Engkau tolong anak-anak-Mu supaya mereka juga hidup dalam kekudusan dan kebenaran, supaya meninggalkan perbuatan dosa, baik perzinahan, pembunuhan, baik juga pencurian, hal-hal yang lain yang mereka lakukan, tanggalkan dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka hidup kudus dan benar di hadapan-Mu. Kuatkan baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak di dalam menghadapi situasi sekarang ini, supaya iman mereka teguh, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Semua hamba-hamba-Mu berkati, baik di kota, di desa, di pedalaman. Semua juga aparat pemerintah berikan kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa, haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.